Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal yang berkaitan dengan kesetimbangan benda tegar. Ini ada soal yang sangat menarik. Tiga silinder licin A, B, dan C identik dengan berat sama sebesar W, disusun bertumpuk dan terletak pada lantai licin. Ketika penampang silinder seperti tampak pada gambar, silinder B dan C ditekan gaya horizontal F yang sama besar. Hitunglah A, gaya tekan F minimum agar sistem tetap setimbang. B, gaya tekan silinder B dan C pada lantai saat sistem ini setimbang. Oke, nah perhatikan, kita jawab ya. Kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada silinder, kayak apa saja. Yang jelas ketiga silinder itu adalah beratnya sama. Jadi beratnya W. Pusat massa dari silinder A itu saya sebut A, pusat massa dari silinder B itu B, pusat massa dari silinder C itu C ya. Nah, lihatlah saya gambar beratnya. Tentu berat itu arahnya ke bawah, beratnya sama W gitu ya. Nah terus kemudian silinder A kalau kita lihat itu ditekan oleh silinder B. Jadi di sini ada gaya normal pada A. Nah gaya normal ini vektornya melewati pusat massa dari silinder A. Nah di sini juga ada gaya normal ya. Gaya normal kiri dan kanan itu sama. Kenapa demikian? Kenapa kok sama? Ya karena ini kasusnya simetris ya. Kita tahu bahwa tiga silinder itu identik, jadi ukurannya sama, beratnya pun sama. Jadi ini N, ini juga N. Nah, tapi kalau kita lihat silinder B, ini juga ada gaya tekan bola A pada B, yaitu berupa gaya normal yang arahnya menuju pusat massa silinder B. Ini juga ada N, gaya normal. Nah, ke pusat massa silinder C. Gitu ya. Jadi gaya normalnya di sini sama semua. Ini merupakan gaya aksi reaksi. Jadi N yang ke arah A dengan N yang ke arah B itu aksi reaksi sama besar. N yang ke arah A dengan N yang ke arah C itu juga sama. Ini adalah gaya aksi reaksi. Nilainya sama besar ya. Dan kenapa yang ini sama dengan itu? Normalnya kok sama kiri dengan kanan. Sekali lagi karena kasus ini adalah kasus simetris. Ketiga bola identik. Nah kemudian bola B ini juga ada gaya normal di sini ya. Bekerja gaya normal pada bagian bawah bola B. Karena bola B ini ditekan lantai, jadi ada gaya normal. Bola C juga ditekan lantai kan, berarti ada gaya normal juga di sini. Nah terus kemudian gaya F ini perlu diketahui horizontal sama besar dan garis kerjanya melalui kedua pusat silinder ini, B dan C ya. Nah seperti itu. Perhatikan kalau pusat massa dari silinder ini saya hubungkan dengan garis lurus ya. Dengan garis lurus, maka akan terbentuk segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti sudutnya sama, 60, 60, di sini juga 60. Nah, sekarang perhatikan, pada silinder A itu bekerja tiga gaya ya. Ada gaya normal, terus kemudian ada gaya beratnya, W. Nah, sudutnya harap diperhatikan. Gaya normal itu membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Perhatikan ya di sini ya. Kalau ini saya tarik garis mendatar, sudut ini 60, maka sudut yang ini juga 60. Sudut antara normal dengan garis mendatar. Nah ini kalau saya perjelas seperti itu, ini 60 ya. Nah karena cepitan ini sebenarnya sudutnya berapa ini? Kan 30 derajat ya, makanya di sini 60. Nah oke, jadi kalau begitu yang sebelahnya juga 60 dong, sama karena simetris ya. Nah sekarang perhatikan saya tinjau silinder A. Akan berlaku sigma FY sama dengan 0 karena silinder A dalam keadaan setimbang. Nah, jadi kalau begitu, sigma FY sama dengan 0 akan berlaku NC 60 derajat plus NC 60 derajat min W sama dengan 0. Loh kok bisa begitu? Coba lihat, di sini ada urean N ke arah sumbu X. Urean N ke arah sumbu X itu kan N cos. Jadi kalau ke arah sumbu Y itu N sin. Ingat ya, urean vektor kalau di samping sudut pakai cos. Urean vektor yang lain, kalau ini cos yang lain berarti sin kan. Jadi nggak mungkin ada tan ya. Nah di sini juga ini kan n cos 60 yang ke sana kan n sin 60 gitu kan ya. Jadi kalau begitu di sini ada n sin 60, ini ada n sin 60. Jadi makanya ini double ya, n sin 60 plus n sin 60. Nah sedangkan W ini arahnya ke bawah ke sumbu Y negatif. Makanya di sini min ya, min W sama dengan 0. Berarti kalau begitu 2n sin 60 derajat sama dengan W, berarti 2n sin 60 itu adalah setengah akar 3 sama dengan W. Nah, n kali akar 3 sama dengan W, berarti n-nya W per akar 3. Atau boleh tulis
N sama dengan sepertiga akar 3W. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama. Oke, nah ini normal yang sudah saya temukan tadi ya. Jadi gaya normal yang bekerja pada silinder A. Nah, sepertiga akar 3W. Nah, sekarang kita tinjau silinder B ya. Silinder B ini pada B itu bekerja kayak apa saja. Ada F yang arahnya horizontal menuju pusat silinder B. Kemudian ada gaya normal, ini ya. Nah, ini gaya normalnya. Terus kemudian ada gaya berat, kemudian ada gaya normal pada lantai. Oke, sekarang kalau saya ambil syarat sigma Fx sama dengan 0, itu berarti F yang arahnya ke sumbu X positif, itu harus dikurangi N sin 30. Loh kok begitu? Iya. Ini kita uraikan ya. N ini kita uraikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Kalau ke arah sumbu Y, karena ini sudutnya 30 ya, N cos 30, uraian samping sudut soalnya. Nah, yang lain berarti N sin. Jadi yang ke arah sumbu X itu pakai N sin ya. Nah, jadi kalau begitu ini minus N sin 30. Kenapa minus? Karena ini arahnya ke sumbu X negatif. Jadi min N sin 30 derajat sama dengan 0. Nah, jadi kalau begitu N-nya kita masukkan. Sepertiga akar 3W saya masukkan. Sin 30 itu kan setengah tuh ya. Jadi kalau begitu F-nya ini dapatnya adalah 1/6 akar 3W. Nah, terus kemudian berikut kita jawab pertanyaan yang B. Kalau kita tinjau silinder B, silinder yang sama ya, silinder B aja yang kita tinjau, akan berlaku bahwa sigma Fy sama dengan 0. Karena setimbang itu pasti sigma Fy 0, sigma Fy 0 gitu kan ya. Nah, sigma Fy 0 itu jumlah gaya-gaya yang sejajar sumbu Y. Perhatikan yang sejajar sumbu Y itu adalah WNB, terus kemudian urea normal ke arah sumbu Y. Nah, urea normal ke arah sumbu Y itu kan N cos 30 ya. Kalau tadi di sini kan N sin. Yang di sini berarti N cos 30. Tapi arahnya ke sumbu Y negatif. Jadi nanti N cos 30 negatif. Gitu ya. Jadi kalau begitu NB ini positif karena arahnya ke atas. Nah, sedangkan W ke bawah negatif. Nah, ini juga N cos 30 derajat negatif. Karena ke bawah, arahnya ke sumbu Y negatif. Dan ini sama dengan 0. Nah, akhirnya NB sama dengan W plus N cos 30. Nah, sedangkan N-nya tadi saya ingatkan ya. Kan nilainya sepertiga akar 3W tadi. Saya masukkan ke sini sekarang. Sepertiga akar 3W. Cos 30 kan setengah akar 3 ya. Nah, kalau begitu ini dapatnya adalah W ditambah dengan setengah W. Karena akar 3 dikalikan akar 3 itu 3 ya. Berarti tinggal setengah karena ini 3 habis ya. Jadi kalau begitu W ditambah dengan setengah W. Akhirnya NB-nya ketemu 3/2W. Nah, kalau NB-nya 3/2W, NC-nya juga sama tentunya. Sama dengan NB yaitu 3/2W. Kenapa? Sekali lagi ini kasusnya simetris ya kan. Ketiga silinder ini identik dan ukurannya juga sama. Kalau ini gaya normal di sini NB, di situ juga NB sama. Nilai NC sama dengan NB. Jadi kalau ditanya gaya tekan silinder B dan C pada lantai, itu artinya kita disuruh mencari nilai NB dengan NC itu. Jadi jawabannya adalah 3/2W.